Bekerja produktif di rumah agar uang terus mengalir. Halo, assalamualaikum sahabat bisnis, selamat datang kembali. Aktivitas bekerja dan berbisnis yang biasanya dilakukan dengan cara normal, seperti di perkantoran, di pabrik, di pasar, maupun di pusat-pusat perbelanjaan, jadi sulit dilakukan akibat wabah corona atau COVID-19. Ini merupakan anjuran pemerintah untuk mengurangi dampak penularan dari virus tersebut. Dengan menerapkan pembatasan sosial, kita dianjurkan untuk tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, berbisnis dari rumah. COVID-19 memang menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Banyak bisnis yang mengalami penurunan omset yang luar biasa. Para pedagang mengeluh karena tidak bisa berjualan, sepi pembeli, tidak bisa melakukan distribusi, bahkan dari beberapa perusahaan terpaksa harus mengurangi karyawannya dengan melakukan PHK karena berkurangnya aktivitas produksi dan bisnis, dan sebagian lagi dirumahkan ataupun bekerja dari rumah. Jika kondisi ini terus berlanjut, dapat dipastikan keuangan Anda tidak akan stabil akibat krisis tersebut. Harus tetap kerja produktif dari rumah agar uang terus mengalir dan kita bisa bertahan menghadapi krisis ekonomi tersebut. Tidaknya, kita bisa mengurangi dampak kerugian yang lebih besar lagi dan tetap terhindar dari wabah COVID-19. Bagi sebagian orang, bekerja di rumah merupakan pilihan. Ada banyak alasan yang melatar belakanginya. Salah satunya adalah waktu yang lebih fleksibel daripada bekerja di kantor. Selain itu, dengan bekerja di rumah, waktu bersama keluarga menjadi lebih banyak. Ini yang tidak bisa didapatkan apabila bekerja di kantor. Namun, walaupun bekerja di rumah, bukan berarti tidak bisa produktif seperti halnya bekerja di kantor. Jadikanlah rumahmu kantormu atau tempat kerjamu. Lalu bagaimana agar kita bisa tetap bekerja produktif dari rumah? Kita akan bagikan 5 tips bekerja produktif dari rumah. Tips yang pertama adalah membuat ruang kerja. Jika situasi dan kondisi memang mengharuskan Anda untuk bekerja dari rumah, maka Anda harus memiliki ruang kerja sendiri di rumah untuk menciptakan lingkungan yang rapi dan teratur, sehingga mendukung suasana kerja yang profesional, tidak jauh dari suasana lingkungan kerja Anda yang biasanya dilakukan di luar rumah ataupun kantor tempat kerja Anda. Lalu yang kedua adalah mengatur jadwal. Yang perlu diperhatikan ketika sedang bekerja dari rumah adalah mengatur jadwal. Bekerja di rumah tanpa jadwal akan membuat kita terlalu bebas, tidak fokus, atau bahkan lupa dengan pekerjaan kita. Atur jadwal seperti biasa mulai dari jam pertama bangun agar kita tidak kesiangan. Perhatikan pekerjaan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Atur jadwal dari jam berapa Anda akan memulai bekerja, jam makan siang, lalu jam berapa Anda akan berhenti bekerja. Lalu tips yang ketiga, ambil posisi kerja yang nyaman. Beberapa orang memang ada yang nyaman ketika bekerja di sofa maupun di kasur sekalipun. Namun, jika kamu tidak merasa nyaman ketika bekerja di atas kasur ataupun di sofa, maka sebaiknya hindarilah hal tersebut. Karena justru akan membuat Anda menjadi bermalas-malasan di atas kasur ataupun sofa. Karena biasanya menimbulkan efek mengantuk. Carilah posisi kerja yang nyaman menurut Anda. Untuk menghindari rasa jenuh, Anda bisa beristirahat sejenak dan menghidangkan minuman hangat di depan Anda. Lalu tips yang keempat, buat suasana seperti di kantor. Ketika sedang berada di rumah, sebenarnya Anda dapat membuatnya menjadi seperti suasana di kantor. Kita bisa berolahraga ringan terlebih dahulu, membuat minuman hangat seperti kopi, teh, atau sarapan kecil terlebih dahulu di pagi harinya. Lalu kemudian kita bisa mempersiapkan buku, gadget, ataupun laptop di atas meja. Layaknya seorang internet marketer, hubungkan dirimu dengan internet agar terkoneksi dengan dunia luar. Bagi mereka, para internet marketer yang sudah terbiasa dengan jualan online atau berjualan di marketplace, ini adalah merupakan hal yang lumrah. Tapi bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dengan online, bekerja atau berbisnis dari rumah merupakan hal yang sangat sulit. Namun, kita akan terbiasa dan beradaptasi dengan situasi seperti ini agar bisnis Anda terus berinovasi dengan perubahan zaman. Jika bisnis Anda tidak bisa berinovasi dan beradaptasi, maka bersiap-siaplah untuk mengalami kemunduran. Lalu tips yang kelima, memanfaatkan teknologi dengan teknologi hadir memberikan berbagai solusi untuk Anda. Manfaatkanlah teknologi di sekitar Anda, Android dan laptop. Selain memudahkan Anda terkoneksi dengan semua orang di sekitar Anda, bisa juga menjadi sebuah mesin penelusur update berbagai informasi. Android juga bisa menjadi sebuah mesin pencetak uang. Jika Anda tidak bisa menjalankan bisnis secara konvensional atau bertatap muka, saatnya Anda berinovasi melalui gadget ataupun Android dengan berbisnis secara online.
karena akan lebih efektif dan efisien ketimbang harus memikirkan sewa tempat dalam kondisi krisis seperti ini. Karena efisiensi terhadap biaya sewa tempat akan membantu mengurangi biaya pengeluaran. Maksimalkan Android yang ada di tanganmu. Mulailah dari sekarang menjadi vlogger, YouTuber, atau internet marketer. Daripada menghabiskan kuota dan waktumu untuk nge-game, nonton film yang gak berfaedah, setidaknya gunakan untuk berbagai hal yang bermanfaat untuk orang lain, seperti membuat video tutorial, riset resep masakan, unboxing, dan lain-lain. Percayalah, apa yang kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tekun akan mendapatkan hasil yang tidak pernah kamu bayangkan. Hingga masa pandemi COVID-19 ini usai dan kita akan melalui bersama. Kita harus bersatu, ikuti himbauan pemerintah karena kita menghadapi situasi ini bersama. Bukan cuma para petugas medis yang berjuang, tetapi kita juga ikut berjuang bersama dengan tetap menjaga kesehatan, jaga orang-orang di sekitar kita, tetap di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, berbisnis dari rumah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Walaupun kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak akan pernah berarti apa-apa. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.